nggak dibalas, nggak diangkat, pokoknya nggak digubris gitu. Hai teman-teman, balik lagi di video kali ini sama Catherine. Jadi experience gue cari kerja itu berat menurut gue. Cari kerja itu very berat menurut gue. Gue pas pertama kali lulus cari kerja, meskipun gue udah punya resume yang menurut gue lumayan gitu. Gue udah internship berkali-kali. Gue pernah internship di Indonesia, gue pernah internship di Amerika kayak gitu. Tapi tetap aja gue cari kerja tuh susah banget. Gue apply 500 lebih dan gue nggak dapet apapun. Tetot. Abis itu akhirnya gue redesign semuanya lagi. Gue ganti resume gue total. Gue minta teman-teman gue bantuin, kayak bantuin dong cekin resume gue gitu. Gue ganti desainnya, gue ganti portfolio gue ulang semuanya total. Gue apply 500-an lagi dan kayak I think gue dapat satu job, tapi itu bukan job yang di field yang gue mau. Jadi kan gue graphic designer, tapi gue pengennya lakuinnya UI UX kan. Kalau graphic design tuh ke path-nya sana, kalau gue tuh pengennya ke sana gitu. Dan kenapa gue memutuskan untuk nggak mengambil job itu? Tuh karena kalau misalnya gue ngambil path ke sini, terus gue nanti tiba-tiba mau ganti ke sini, gue bakal di sininya mulai dari awal lagi. Makanya gue decide buat ya udah kalau gue memang pengennya ke sini, ya gue fokus ke sini aja, jangan ke situ. Jadi di ronde kedua itu gue stop apply buat yang graphic design yang lain-lain dan fokus ke produk doang. Oke. Jadi cuma di itu aja tuh gue cuma dapet satu. Akhirnya gue redesign semuanya lagi dan akhirnya gue apply 500-an lagi. By the time gue lumayan sedih sih dan lumayan depresi depresi kali ya gue waktu itu. Tapi gue akhirnya apply yang banyak lagi. Terus ada 2 perusahaan yang interested sama gue, dan satu perusahaannya tuh gue suka banget, gue suka sama role-nya. I mean, gue biasa aja sama produknya, cuman gue interested, gue happy banget gitu. Dan mereka juga shows interest gitu loh, mereka tanyain gue, lu mau nggak, lu ini nggak, itu nggak, gajinya berapa gitu-gitu. Udah tanya-tanya gitu loh. Dan mereka bilang kayak mereka bakal kabarin gue kayak besok malam kayak gitu. Terus pas besok malamnya gue telepon nggak diangkat, atau nggak pas gue email nggak dibales. Terus mereka bilang, oh iya kita bakal kabarin minggu depan kayak gitu. Terus gue telepon lagi kan minggu depan, nggak dibalas, nggak diangkat, pokoknya nggak digubris gitu. Terus kayak setiap seminggu sekali gue tuh teleponnya mereka loh, tapi mereka nggak bales gitu. Dan itu tuh gue kayak gue greget banget, gue kesel banget, tuh tau gak sih, gue kesel kayak mau marah. Abis itu tapi ada perusahaan satu lagi kan. Nah, dia tuh ternyata tuh bukan role yang gue mau sebenarnya. Dia tuh misalnya nih gue maunya product design nih, dia tuh production design, jadi production designer yang which is di bawahnya gitu. Dia tuh kerjanya copy paste ngurus aset gitu kan. Jadi tuh kayak nggak banyak ngedesain sendiri gitu. Jadinya gue tuh lumayan kayak nggak berguna gitu loh. Kayak jualan kerjanya komen C, komen V gitu. Which is lumayan sad. Tapi ya karena gue tahu I just have to start from somewhere. Jadi gue ya udah ambil aja, meskipun gue harus start from the bottom gitu, di bawah banget gitu. Tapi long story short, itu setelah 7-8 bulanan itu, gue nggak inget berapa, mereka decide buat nggak perpanjang kontraknya, which is ya kayak gue dipecat lah basically gitu. Bukan dipecat sih, karena kontrak gitu kan, jadi ya emang nggak mau perpanjang kontrak gitu. Nah terus abis itu berarti gue harus balik ke cari kerja lagi. Aduh, gue harus cari kerja lagi. Berarti ya gue harus cari kerja lagi dan harus secepat mungkin. Tapi untungnya this time gue punya teman yang kerja di perusahaan dan dia juga desainer, dan dia bantu gue buat masuk perusahaan dia sebagai desainer. Tapi ya susahnya pas gue di perusahaan itu, ya kan gue masuk ke perusahaan dia sebagai intern as a product designer. Dan gue tuh lumayan happy karena itu udah role yang mulai gue mau kan, kayak product designer gue mau, meskipun mungkin kayak masih gue jadi babuknya gitu atau something, karena gue masih kan junior banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena itu emang path yang gue mau gitu kan. Tapi long story short, nggak nyampe setahun gue dipecat. Haleluya. Sekarang gue bisa ngomong dengan happy dan dengan smile on my face karena udah lewat ya. Tapi pas momen-momen itu gue inget banget, gue tuh kayak stres banget. Gue bisa stare at the wall dan kayak cuman kayak
kenapa this keep happening to me, kayak why gitu kan. Ini kayak gue rada complicated sih kalau gue jelasin, tapi basically manajernya tuh nggak gitu hands on karena dia manager slash CEO. Terus abis itu ada senior designer yang lebih kayak manager, dan dia tuh basically tidak memperbolehkan lakukan apapun. Jadinya gue nggak bisa kontribusi banyak di desain, dan manajernya cuma ngeliatnya gue nggak kontribusi kayak gitu. Kan ini bahasa Indo ya, so jadinya nggak ada yang bakal ngerti kan ya. Makanya gue nggak takut share karena bahasa Indo bukan bahasa Inggris. Tapi basically kayak gitu. Jadi perjalanan gue tuh nggak se-smooth and segampang yang kalian kira, apalagi yang nggak gitu tahu gue. Jadi abis itu gue cari kerja lagi, dan kenapa gue pindah ke LA karena gue dapat kerjanya di LA, dan actually gue very happy sama kerjaan yang gue sekarang. Gue product design, dan karena gue banyak melewati cari kerja, dipecat, kantor begini, kantor begitu, gue merasa I am where I am today because what I've been through gitu. Kayak gue pas cari kerja bisa lebih confidence sama apa yang gue mau gitu. Menurut gue confidence itu salah satu key yang paling penting pas lu cari kerja. Karena kalau lu aja nggak confident sama diri lu sendiri, siapa yang bakal confident sama lu? Kalau lu ngerasa itu something yang lu nggak bisa lakuin, misalkan di job description-nya ada something yang lu ngerasa lu nggak mampu, ya lu harus yakin gitu kalau misalkan nanti pas job itu datang, lu bakal berusaha keras, berusaha belajar sebisa mungkin supaya lu bisa tackle kerjaan itu gitu. Bukannya bohong ya kalau misalkan lu nggak bisa gitu, tapi ya kalau itu menurut lu masih scope yang mungkin lu masih bisa lakuin, ya lu harus confidence gitu. Dan gue waktu itu pas apply kerja buat yang sekarang di LA itu, gue tuh very firm gitu with what I want gitu. Gue jujur, gue nggak bohong tentang apapun. Gue very tegas, gue pengennya tuh apa. Gue pengen ownership kayak buat project. Gue pengen ada project punya gue. Gue pengen belajar. Gue bilang ke mereka gue pengen belajar. Karena ya semua orang kan start dari somewhere ya. Nggak mungkin ada orang baik langsung punya resume panjang gitu kan. Mereka kan tetap harus belajar. Bayangin kalau misalkan nggak ada perusahaan yang mau investasi sama anak muda. Semua orang resumenya bakal nol. Kalau misalkan mereka setiap ngeliat resume nol selalu ditolak, dimana orang bakal dapat pekerjaan pertama itu. Tapi ya gue yakin semua orang tuh bakal dapat pekerjaan sooner atau later. Sesusah apapun, se-struggling apapun, pasti kalian dapat pekerjaan. Cuman mungkin pekerjaan pertama kalian tuh belum tentu yang kalian suka, belum tentu perusahaan pertama tuh yang kayak the dream job gitu. Itu takes time sih menurut gue kalau buat cari dream job atau kayak kerjaan yang super disukain. Itu ya, even orang yang udah kerja sampai umur 40 tahun belum tentu itu mereka ngerjain dream job mereka loh. Atau misalkan dream company mereka, itu belum tentu banget. Jalanin aja, dan setiap proses itu kan ada plus minusnya. Lu bakal learn new things di setiap proses. Tapi ya akhirnya gue dapat kerjaan yang sekarang gue lakuin di LA, dan gue super happy with the company, with the work. Gue happy banget sih sama kerjaan gue sekarang. Gue super suka tim gue, meskipun gue tuh sedih karena sebenarnya teman-teman gue tuh nggak di LA. Teman-teman gue tuh kan banyak kan di SF dan di San Jose, dan gue sedih karena teman-teman gue nggak di sini. Tapi in term of kerjaan, gue seneng banget, gue happy banget, dan ya gue happy lah buat perusahaan gue yang sekarang. Perusahaannya very positif, gue ada growth gitu di perusahaannya. Gue belajar banyak in term of design ataupun nggak design, gue belajar banyak di perusahaan ini. Jadi gue super appreciate the company sih this time, or this company. Jadi gitu deh. Well, I guess kayak gitu aja today. Please like, comment, and subscribe. Kalau misalnya ada topik spesifik yang kalian pengen gue bahas di next video, please komen di bawah. Kalau kalian ada cerita-cerita gimana kalian dapat kerja di Amerika atau di negara-negara lain lah ya, nggak harus Amerika sih, kan kayak setiap negara punya ceritanya sendiri-sendiri. Please share di komen. Bye.